Dilakukan pula uji molekuler untuk mengidentifikasi genus secara molekuler dari ketiga isolat bakteri yang ada. Pertama-tama dibuat dahulu medium NB atau nutrient broth untuk menumbuhkan bakteri dalam media cair. Berikut isolat yang telah dikulturkan dalam medium Na miring. Diinokulasikan beberapa ose isolat dari masing-masing titik ke medium NB, lalu diinkubasi pada suhu ruang semalaman. Sel dipanen dan diambil 1 mili dan dimasukkan ke dalam mikrotub. Dilakukan sentrifugasi 13.500 rpm selama 2 menit. Setelah itu akan terbentuk supernatan dan pelet. Kemudian supernatan dibuang dan dilakukan pengulangan panen sel hingga pelet bakteri cukup banyak. Lalu ditambahkan 180 mikroliter GT buffer dan dihomogenkan dengan cara spin up spin down. Ditambahkan 20 mikroliter proteinase K dan dihomogenkan dengan cara spin up spin down. Dilapisi mikrotub dengan parafilm, lalu diinkubasi pada suhu 60 derajat Celcius selama 1 jam dengan catatan setiap 10 menit di vortex. Ditambahkan 200 mikroliter GB buffer, lalu di vortex. Disiapkan pula 500 mikroliter elution buffer ke dalam mikrotub. Dilapisi mikrotub dengan parafilm, lalu diinkubasi sampel selama 1 jam dan elution buffer selama 10 menit pada suhu 70 derajat Celcius. Dengan catatan, setiap 10 menit sampel di vortex. Kemudian ditambahkan 5 mikroliter RNase dan diinkubasi pada suhu ruang selama 30 menit. Ditambahkan 200 mikroliter etanol absolut, lalu di vortex segera setelah dilarutkan. Dimasukkan JD kolom ke dalam collection tube dan dipindahkan sampel ke dalam JD kolom. Disentrifugasi 13.500 rpm selama 5 menit, kemudian supernatan dibuang. Ditambahkan 400 mikroliter W1 buffer, selanjutnya disentrifugasi 13.500 rpm selama 1 menit. Lalu ditambahkan 600 mikroliter wash buffer, selanjutnya disentrifugasi 13.500 rpm selama 1 menit. Supernatan dibuang, lalu disentrifugasi kembali 13.500 rpm selama 1 menit untuk mengeringkan matriks kolom. Selanjutnya, dipindahkan JD kolom ke dalam mikrotub baru dan ditambahkan 75 mikroliter elution buffer, lalu dilakukan pengulangan 2 kali sentrifugasi 13.500 rpm selama 2 menit. Kemudian, disimpan DNA hasil isolasi pada suhu minus 20 derajat Celcius. Disiapkan agarose dengan konsentrasi 0,8%, lalu ditambahkan buffer TAE sebanyak 15 ml. Disiapkan electrophoresis chamber. Dipanaskan agarose yang telah ditambah buffer TAE ke dalam microwave hingga jernih. Kemudian ditambahkan 0,9 mikroliter pewarna pack green. Dituang agar ke dalam electrophoresis chamber, lalu ditunggu hingga mengeras. Sembari menunggu, disiapkan 3 mikroliter loading dye sebanyak jumlah sampel. Setelah agarose mengeras, dipasang electrophoresis chamber pada electrophoresis aparatus, lalu dituang buffer TAE secukupnya. Diambil 5 mikroliter sampel DNA, lalu dihomogenkan DNA dan loading dye dengan melakukan spin up spin down. Kemudian dimasukkan DNA ke dalam sumur atau well.
Dimasukkan pula 3 mikroliter DNA ladder atau marker. Kemudian ditutup dan dipasang kabel katoda dan anoda, lalu dirunning pada tegangan 80 hingga 90 volt selama kurang lebih 45 menit. Setelah itu divisualisasikan hasil running di bawah sinar UV. Adapun bahan yang digunakan adalah DDH2O, Master Mix PCR Pro Mega, primer forward dan reverse, serta sampel DNA yang telah diekstraksi dari isolat titik 3, 4, dan 5. Bahan-bahan ini akan dicampurkan di dalam PCR tube. Pertama, DDH2O ditambahkan sebanyak 9,5 mikroliter ke dalam PCR tube yang telah dilabeli berdasarkan isolatnya. Setelah itu, Master Mix ditambahkan sebanyak 12,5 mikroliter ke dalam PCR tube yang sudah berisi DDH2O. Lalu di spin up spin down. Primer forward dan reverse kemudian ditambahkan sebanyak 1 mikroliter lalu di spin up spin down. Tahap terakhir adalah penambahan sampel DNA sebanyak 1 mikroliter pada masing-masing PCR tube sesuai label, yaitu isolat 3, 4, dan 5. Setelah semua bahan dicampurkan, PCR tube kemudian dimasukkan ke dalam thermocycler yang kondisinya telah diatur. Dipastikan tube PCR tertutup dengan benar. Setelah itu, klik run pada thermocycler dan tunggu hingga proses running selesai.